sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Kami ada hari ini semua itu karena kasih, kemurahan, dan anugerah-Mu saja bagi setiap kami Bapa. Pada pagi hari ini Bapa, kami rindu ingin mempersembahkan pujian penyembahan kami hanya kepadamu saja. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang kuasa Bapa. Dan kami rindu, jiwa kami, hati kami menantikan Engkau Bapa. Dan kami pun rindu ingin masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat
Kini ku datang dan
memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Intimacy Worship. Sebentar kita akan mendengarkan renungan. Mari kita sama-sama berdoa ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kesehatan kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan renungan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi benih kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian. Pagi hari ini saya akan membawa suatu renungan yang bertemakan masa sukar. Mari kita buka sama-sama di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kedua. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kedua, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa surat Timotius ini dari Paulus untuk Timotius, di mana Paulus memperingatkan kepada Timotius untuk dapat menghadapi masa-masa yang sukar ini, di mana banyak akhirnya orang-orang yang hidup di dalam kedagingannya sendiri. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9, ayat-ayat ini merujuk kepada kehidupan kedagingan manusia, di mana hampir semua itu berasal dari diri setiap orang. Nah, tapi kita nggak akan bahas semuanya dari ayat 1 sampai ke 9, tetapi ada 5 poin yang saya ambil, yaitu di ayat yang kedua. Yang pertama adalah manusia akan mencintai dirinya. Kalau saya lihat di terjemahan AYT, justru cinta diri ini memiliki tafsiran, yaitu mencintai dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Di mana mereka akan lebih memperhatikan diri mereka dibanding orang lain. Ketika orang lain susah, mereka tidak akan peduli dengan hal itu. Mereka hanya mementingkan apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki. Kalau orang lain tidak punya, ya dia tidak akan peduli. Maka setiap orang yang berada di masa-masa sukar seperti ini akan lebih mementingkan kepentingannya sendiri dibandingkan orang lain. Yang kedua yaitu ketamakan, yaitu bisa dikatakan menjadi hamba uang. Kalau saya lihat di tafsiran AYT, di terjemahannya AYT, hamba uang justru dikembangkan menjadi kata pencinta uang. Bukan lagi hamba uang, tetapi pencinta uang. Berarti ini merujuk ke suatu benda
yang dimana benda ini tuh tidak kekal, tapi mereka akan melakukan apapun demi uang. Keadaan seperti ini akan membuat manusia menjadi lebih berbahaya, entah itu bagi sekelilingnya maupun orang lain, tanpa mereka juga memperhatikan sesama. Lalu yang ketiga, yaitu menyombongkan diri dan menjadi pemfitnah. Tanpa kita sadari, sebenarnya masa-masa sukar seperti ini sudah kita alami. Sudah kita lihat secara langsung bagaimana banyak orang yang melakukan hal-hal seperti ini. Ketika seseorang sudah menjadi sombong, dia merasa bahwa dirinya hebat, bisa melakukan apapun. Orang dapat memuji dia, dia pun akan menjadi terus sombong, menjadi angkuh. Maka orang-orang seperti ini menjadi orang yang tidak menghormati Allah, sudah tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, karena hatinya sudah dipenuhi dengan kesombongan, dengan pujian-pujian orang lain yang menguasai diri setiap manusia. Kemudian manusia tidak akan menghormati sesama mereka, dan begitu juga sebaliknya. Manusia akan mudah tidak menghormati Allah dan juga tidak takut akan Tuhan. Dan ini adalah suatu situasi yang dimana kita alami, yang dimana setiap orang percaya sudah melihat secara langsung bagaimana kehidupan setiap orang di hari lepas hari. Kemudian yang keempat, yaitu dimana mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah, ini juga salah satu situasi yang nyata, yang kita lihat, yang kita sudah menyadari bahwa situasi-situasi seperti ini itu juga mempengaruhi setiap anak-anak. Saya memposisikan diri saya sebagai anak. Andaikan saya masih punya orang tua ya. Ketika saya menyadari bahwa diri saya ini seorang anak, berarti saya mau untuk melakukan hak dan kewajiban saya sebagai anak. Melakukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai anak dari orang tua saya. Nah, tetapi ketika saya sudah lebih mengandalkan orang tua, ketika saya lebih mengharapkan orang tua saya, ketika anak menjadi lebih itu yang saya katakan tadi, mengandalkan penuh, berharap penuh terhadap orang tua, tanpa dia melakukan tugas dan tanggung jawab dia sebagai anak. Itu akan membuat pertumbuhan anak, dan juga ketika dia mulai remaja, mulai dewasa, itu akan berdampak. Akibatnya apa? Anak akan lebih memberontak. Saya akan memberontak. Karena ketika orang tua saya tidak memenuhi apa yang saya harapkan, saya berharap orang tua saya dapat diandalkan, bisa memenuhi apa yang saya mau, tetapi saya tidak melakukan tugas dan tanggung jawab saya. Akhirnya apa? Banyak anak-anak di luar sana yang akhirnya berani membunuh orang tua mereka. Itu kasusnya sudah banyak. Terus beberapa tahun yang lalu ada anak yang berani menginjak kepala orang tua, kemudian ditelantarkan, orang tua jadi tidak punya tempat tinggal, bahkan dibuang dan segala macamnya. Ini hal-hal yang sangat
miris bagi saya. Karena di zaman yang semakin modern, teknologi yang semakin canggih, ini juga mempengaruhi setiap perilaku anak-anak yang ada pada zaman ini. Kita juga melihat banyak juga anak-anak yang memberontak, mereka kabur dari rumah, mereka akhirnya merasa bahwa orang tua mereka sudah tidak bisa diandalkan, begitu. Itu akibat dari ketika seorang anak dia tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya, tetapi dia lebih mengharap penuh kepada orang tuanya. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Nah, ini adalah firman Tuhan yang harus kita renungkan, di mana tidak tahu berterima kasih oleh berbagai hawa nafsu kedagingan merupakan contoh sikap yang dimana kita menunjukkan tidak tahu berterima kasih terhadap Allah. Itu artinya begini, sepanjang hidup kita menyalahgunakan kasih karunia Allah. Atas setiap apa yang Tuhan sudah beri, apa yang sudah Tuhan cukupkan. Tuhan setiap hari pasti memberikan kita kecukupan, memberikan apa yang kita butuhkan. Tetapi ketika banyak orang akhirnya menunjukkan sifat tidak tahu berterima kasih, bahkan mereka tidak mementingkan lagi soal agama. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang ada sekarang ini yang sedang menonton Intimacy Worship, kita pasti sudah mempersiapkan diri waspada terhadap hari-hari yang semakin buruk. Masa-masa ini akan menjadi masa yang sulit dan berat bagi orang yang setia kepada Allah. Itu sebabnya Paulus memberikan peringatan ini supaya memperkuat para gembala dan gereja-gerejanya yang tetap setia kepada Allah dan pernyataannya, di mana kita mau bertahan walaupun situasi semakin hari menekan kita, semakin hari kita seolah-olah mengikuti zaman yang ada. Tetapi pilihannya cuma ada dua, Bapak Ibu semuanya. Apa kita mau terjerumus di dalamnya, atau kita mau tetap bertahan? Kita mau tetap percaya bahwa masa-masa sukar ini walaupun sangat berat, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada. Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana manusia telah hidup atau mereka sudah nyaman di dalam hidup kedagingan mereka, sudah nyaman di dalam zonanya, sudah tidak mau lagi untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari semuanya, dari surat 2 Timotius pasal yang ketiga ini, ayat 1 sampai yang kedua, mari kita bangun lebih hubungan kita dengan Tuhan. Walaupun masa-masa sukar ini semakin berat, tetapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita pasti bisa melewatinya. Ketika kita mau mengendalikan diri, ketika kita mau bertahan di dalam masa-masa yang sukar, Tuhan akan perhatikan dan Tuhan lihat bagaimana caranya itu dinyatakan atas setiap kita umat-umatnya. Amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi berkat, kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua, dan saya percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita
walaupun masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak sulit pun Tuhan tetap ada. Karena kita tetap percaya dan kita tetap mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan, perbuatan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, darahnya yang terus tercurah 2000 tahun yang lalu itu sudah menjadi bukti bahwa kesetiaan Tuhan itu terus nyata atas hidup kita. Amin Bapak dan Ibu. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, renungan yang sudah kami dengar ini boleh terus menguatkan kami. Terus percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami di masa-masa yang sulit ini. Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, dan juga kami yakin kami tetap terus mau percaya, kami tetap terus mau berpegang, bertahan penuh dengan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk tetap terus di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan, tetapi ada kuasa dan kehendak Tuhan yang mau Tuhan nyatakan atas setiap hidup kami. Terima kasih untuk kepemimpinan yang ada, terima kasih untuk Pak Jokowi beserta jajarannya Tuhan. Kami percaya melalui mereka Tuhan urapan-Mu turun atas mereka, Tuhan memberikan mereka hikmat, marifat, akal budi, dan roh takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus apapun yang mereka kerjakan, mereka putuskan, itu semua berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kami percaya Tuhan bahwa gereja-gereja-Mu ada juga hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati gembala-gembala yang ada Tuhan. Berikan mereka urapan penuh Tuhan Yesus atas setiap mereka, sehingga mereka dapat menuntun setiap jemaat-jemaat yang ada untuk tetap terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri intimacy worship ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami sepanjang hari ini, dan kami percaya juga bahwa tuntunan-Mu terus nyata atas hidup kami. Berikan kami terus kesehatan, kekuatan Tuhan dalam menjalani setiap hari-hari kami. Sebelum kami mengakhiri intimacy worship ini Tuhan, kami akan berdoa menurut apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.